Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau datang karena kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kasih-Mu yang membuka jalan kami. Di hadapan-Mu, kami hanya bisa terdiam dan terpaku. Karena Engkaulah Allah yang begitu besar, namun Engkau Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu bukan hanya karena berkat-Mu, tapi karena siapa Engkau bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku diam, ku terpaku dan ku takjub. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan, yang tergores indah dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Nya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari saudara, kita datang dengan hati yang bersyukur dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar.
kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar ya Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar. Dan kami tahu tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan. Ajari kami untuk selalu mendekat, bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi setiap hari, karena kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan kami mau terima anugerah-Mu. Saat datang di altarnya.
terjadi saat datang di altarmu. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kami, dasar keluarga kami, supaya kami boleh mencapai perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita percaya bahwa hari-hari ini sekali lagi kita sedang ada di hari-hari yang tidak menentu. Ya, hari ini pecah lagi perang saudara. Ya, beberapa bandara internasional tutup, ya, Dubai, Israel, ya, bahkan ya kita berdoa saudara kalau perang dunia 3 terpicu. Ya, kalau memang sudah waktunya, ya waktunya memang sudah dekat. Namun bagian kita tidak usah takut. Ya, jalanilah hidup ini dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Selanjutnya semua terserah Tuhan. Siapa yang pengen cepat-cepat kiamat? Siapa yang belum mau kiamat? Ya, yang bingung keluar saja. Ya, suka atau tidak suka kalau waktunya datang, ya. Perjanjian pembicaraan damai antara Amerika dengan Iran tentang nuklir tidak berhasil, dan tadi malam Israel dan Amerika bom Iran, dan hari ini Iran membom semua kantor-kantor Amerika di negara-negara Arab saudara, ya, di Qatar, di Dubai, ya, bahkan beberapa negara Arab. Sekarang Timur Tengah lagi tidak baik-baik saja. Dan bukan hanya Timur Tengah, pasti berdampak dalam perekonomian dunia. Ya, dan kami nih tanggal 16 nanti mau ke Israel lagi. Tapi biar semua rencana Tuhan yang terjadi. Lakukan bagian kita, dan tema hari ini adalah menjadi keluarga yang menang terhadap dosa. Bagian kita hari-hari ini hanya mengejar perkenanan Tuhan, mengejar kekudusan, mau kapanpun kiamat silahkan. Ya, itu waktunya Tuhan. Bagian kita mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jangan hanya terlalu fokus dengan perkara-perkara dunia dan kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang yang dipakai Tuhan dan dia menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Yosua salah satu yang dipakai Tuhan dan finishing well. Ya, berhasil sampai di garis akhir dengan baik. Namanya finishing well. Kalau tidak baik, finishing wele-wele. Bukan finishing well, tapi finishing wele-wele. Orang Jawa bilang finishing well kedes, ya. Artinya tidak baik. Kita mau setiap kita ini mencapai finishing well, mengakhiri semuanya dengan baik. Yosua seorang tokoh di Alkitab, ya, bukan tanpa sebab Tuhan memilih dia menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, sebelum kita bicara tentang Yosua, saudara tahu nggak siapa Yosua ini? Siapa Yosua ini? Ya, ternyata itu Yosua yang masuk di perut ikan, ya Bu. Itu Yunus. Karena orang Kristen ini kadang-kadang nggak ngerti saudara, ya. Yosua seorang muda yang dipakai Tuhan menggantikan Musa. Waktu Musa mati, Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian.
Kita tahu bersama saudara, bukan tanpa sebab Tuhan pakai Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah seorang pemuda yang lahir di Mesir. Ya, bangsa Israel tapi dia lahir di Mesir dan dia menyaksikan semua perbudakan yang dialami oleh bangsanya, orang tuanya ketika mereka ada di Mesir. Namun dari muda Yosua ini sudah hidup takut akan Tuhan. Dia punya roh yang perkasa dalam Tuhan. Makanya ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan memilih Yosua untuk mendampingi Musa. Dia mendampingi Musa selama 40 tahun. Ya, dalam tugas Musa membawa bangsa ini di padang gurun, saudara. Yosua adalah seorang yang gagah, berani, rohnya kuat di dalam Tuhan. Ya, bahkan dia seorang panglima tentara ketika pada akhirnya bangsa Israel maju bertempur melawan orang Amalek. Yosua yang diutus menjadi panglima perangnya. Ya, dan kita tahu bersama ketika pengintai dikirim untuk mengintai negeri Kanaan, Yosua dan Kaleb lah dua orang yang berkata, seberat apapun musuh di tanah itu kita akan masuki sebab Tuhan kita lebih besar dan Tuhan pasti akan mampukan kita. Seorang yang diurapi Tuhan, Yosua mampu melihat ke depan dengan mata iman. Dan Yosua ini akhirnya Musa cuma berhenti di Gunung Nebo. Makanya saya selalu kalau ke Israel selalu masuk lewat Jordania. Tempat pertama yang kita datang itu Gunung Nebo atau Gunung Musa. Di situ Musa menghembuskan nafas terakhirnya. Dia mati di Gunung Nebo. Ketika Tuhan menyuruh Musa lihat ke bawah. Saudara yang pernah pergi ke Gunung Nebo, saudara melihat ke bawah, itu adalah tatangan Yeriko, tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang ke Musa, kamu cuma sampai di sini, kamu cuma bisa lihat, tapi kamu tidak bisa masuk. Dari situlah Yosua menggantikan Musa ketika Musa mati. Yosua 28 tahun mendampingi bangsa Israel hingga masuk ke tanah perjanjian. Tapi ketika dia mulai tua, saudara, bangsa itu sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah enak hidupnya. Mereka dikasih kebun anggur, mereka dikasih kebun zaitun. Ya, mereka mendapatkan semua di tanah perjanjian tanpa harus bekerja keras dan tanpa harus berperang, sebab Tuhan yang berperang bagi mereka. Lalu bangsa ini ketika nyaman mulai berpikir beralih dari Tuhan, mulai menyembah berhala, mulai menyembah Allah yang lain. Nah, ketika Yosua sudah lanjut umurnya dan dia mau mati, apa yang Yosua lakukan? Dia melihat ketidakbenaran di atas bangsa ini yang sudah mulai menyembah berhala. Sebelum dia mati, dia kumpulkan semua tua-tua bangsa Israel. Lalu dia mengajak mereka untuk memperbaharui perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Itu yang Yosua lakukan sebelum dia mati. Makanya saya bilang tadi Yosua adalah seorang tokoh di Alkitab yang finishing well, menyelesaikannya sampai akhir dengan baik. Hampir tidak ada cacat. Daud ada cacat, selingkuh, ya, membunuh Uria, berselingkuh dengan Betseba. Ya, hampir semua ada cacatnya, tapi Yosua hampir sempurna dia menyelesaikan tugas Tuhan. Dan kita akan ambil apa yang berharga dari Yosua ini, saudara. Mari buka Yosua pasal 24 mulai ayat yang pertama. Kalau saudara lihat judul perikopnya di sana, pembaharuan perjanjian di Sikem. Dan ini ditulis saat Yosua menjelang ajal kematiannya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Baca bersama, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, ya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tolong baca dengan bersuara, karena kalau tidak baca bersuara, matanya di situ, otaknya di restoran. Saya tahu ini orang Kristen ini duduk di gereja, tapi otaknya abis ini makan apa? Sebelum otak saudara diculik sama iblis, mari kita baca dengan suara supaya saudara baca Alkitab. Di rumah tidak mungkin saudara baca kitab ini, iya Pak ya? Saudara baca nggak kitab ini di rumah? Hello. Ya, pertama alasannya kagak bu, kenapa? Kagak ngerti juga biar dibaca. Mumpung hari ini saya menerjemahkan, jadi mumpung ngerti baca dengan bersuara, amin. Ayat 2 baca.
Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Perhatikan Allahnya huruf kecil, berarti bukan Allah Israel. 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka di depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang telah nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang membuat Yosua punya sebuah prinsip yang kuat dalam dirinya untuk menentukan pilihan dia dan seisi rumah anak cucunya akan beribadah kepada Allah? Sebuah pengalaman pribadi. Dengan mata dia melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa itu. Saudara, kita tahu asal usul bangsa Israel. Ketika dimulai dari Abraham dipanggil Tuhan, meninggalkan negeri ya sanak saudaranya, dan Tuhan bilang pergi ke tanah Kanaan. Dari awal permulaan tanah Kanaan itu memang miliknya Bapak Abraham, bapak leluhur bangsa Israel. Lalu Abraham beranak pinak di sana, dia melahirkan Ishak dan Ismail. Ishak anak perjanjian. Dari Ishak Tuhan beri dia anak, yaitu Yakub dan Esau. Yakub kemudian berubah nama menjadi Israel. Yakub itu memiliki 12 anak yang disebut suku Israel. Salah satunya Yusuf dibuang oleh keluarganya ketika mereka iri melihat Yusuf mendapat mimpi yang besar.
Tapi ternyata Tuhan turut bekerja karena akan terjadi kelaparan di Kanaan, sehingga Tuhan izinkan Yusuf dibuang keluarganya sampai ke Mesir di rumah Potifar, di istana Potifar. Ya, di istana Firaun, di rumah Potifar. Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir. Karena di Kanaan terjadi kelaparan, akhirnya Yusuf angkut semua keluarganya yang pernah membuang dia bersama dengan bapaknya Yakub untuk pindah ke Mesir. Ini awal cerita bangsa Israel diperbudak di Mesir. Karena Yusuf menjadi orang nomor 2-nya raja, raja memberikan fasilitas yang luar biasa kepada bangsa Israel. Mereka beranak pinak menjadi bangsa yang besar, diberkati di Mesir. Lalu Yusuf mati, Firaun juga mati. Naik Firaun yang baru, dia iri melihat orang Israel diberkati di Mesir. Dia bilang mereka ini kan bukan orang kita. Mereka ini cuma pendatang. Kenapa mereka lebih kaya dari kita di sini? Lalu akhirnya mereka menjadikan orang Israel menjadi budak di Mesir. Itu awal kisahnya. Lalu mereka berteriak kepada Allah. Lalu Tuhan pilih Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua menjadi ajudannya Musa. Bahkan ketika Musa menghadap Tuhan 40 hari di gunung, Yosua menjaga tenda Musa di bawah. Ya. Lalu di sini kenapa Yosua harus panggil kumpul semua tetua-tetua dari bangsa Israel? Dia memperingatkan mereka, ingat waktu nenek moyangmu menjadi budak, Tuhan mengutus, lalu Tuhan menghalau musuh-musuhnya. Pengalaman demi pengalaman, cerita bersama dengan Tuhan itu harus diceritakan kepada anak cucu kita. Seperti kita tahu bersama saudara, semua angkatan yang keluar dari Mesir itu dibunuh Tuhan di padang gurun. Tidak ada yang tersisa saudara. Lalu lahirlah generasi baru di padang gurun. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Tuhan gak mau orang Israel masuk dengan mindset budak mereka ke tanah perjanjian. Makanya harus dibunuh semua. Jangan sampai kita ini dibunuh Tuhan karena kita gak mau berubah. Lalu apa yang terjadi ketika mereka masuk saudara? Sebelum Yosua mati, Yosua panggil, dia ceritakan kembali sejarah. Apa yang dapat menjadikan anak-anakmu beriman kepada Tuhan? Ceritakan pengalamanmu bersama Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu, ceritakan kepada anak cucumu. Supaya anak cucumu menghormati Tuhan. Dengan kata lain, Yosua mau berkata, apa yang kau alami hari ini itu semua karena perbuatan tangan Tuhan. Kau tidak berperang, Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Engkau masuk ke negeri yang sudah ada minyak zaitunnya, ada buahnya, ada anggurnya, kau tinggal masuk. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, apa yang kau nikmati hari ini itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi engkau harus sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Ingatkan itu kepada anak cucumu saudara. Pengenalan akan Tuhan dimulai bukan di gereja, tapi di dalam keluarga. Orang tua, jangan pernah mulutmu berhenti untuk ingatkan anakmu untuk hidup menghormati Tuhan. Hari-hari ini banyak orang tua kompromi. Ya, anak mau ngapain silakan, anak mau bikin dosa silakan, anak mau tinggalin Yesus nikah dapat orang kaya silakan. Banyak sekarang terjadi di kalangan gereja. Bahkan orang tuanya pengerja, bahkan mungkin ada yang hamba Tuhan. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya, jangan pernah engkau menyakiti hati Tuhan. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya pada Yesus. Ya, itu sudah harga mati. Kalau kamu memilih silakan ambil resikonya sendiri, tapi aku gak akan pernah menyetujui. Karena iman kita itu tetap kepada Tuhan. Yesus berkata, persamaan apa yang terdapat antara Tuhan dan berhala? Ya, anak orang tua, tanamkan iman kepada anak-anakmu. Sebab iman pertama kali itu didapat dari dalam keluarga. Hari-hari ini banyak orang tua diam, mulutnya bisu, gak berani ngomong firman sama anak. Kenapa? Karena orang tuanya juga banyak dosa. Iya Pak ya. Bilang kanan kirimu bertobat. Ya, karena kalau orang tua banyak dosa, kau gak bisa ngomong firman ke anakmu. Setan akan menuduhmu. Ya, dan kau tidak punya otoritas ilahi.
Kecuali orang tua hidup kudus, menghormati Tuhan, baru dia bisa ngomong tentang Tuhan ke anak-anaknya. Kita harus perbaiki dari hidup kita para orang tua. Hormati Tuhan dalam hidupmu, supaya kau bisa bawa anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Kemerosotan nilai-nilai kekristenan sangat banyak terjadi hari-hari ini. Kenapa? Dimulai dari kehidupan orang tua yang tidak menghormati Tuhan. Ya, mari kita menghormati Tuhan. Yosua berkata, sehari ini kau pilih, kalau kau tetap memilih untuk beribadah kepada Allah yang negerinya kau diami ini, atau Allah yang di Mesir, nenek moyangmu di sebelah sungai Efrat dulu, silakan kamu pilih sendiri. Tapi aku dan seisi rumahku, kami memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Saudara, tidak ada pilihan loh, hanya di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Kalau kita hidup menghormati Tuhan, maaf, mati sekalipun ada jaminan kehidupan yang kekal. Jangan kompromi hari-hari ini. Kalau anakmu homo, anakmu lesbi, panggil, tegur. Amin. Amin, saudara. Ya, kasih tahu kebenaran. Ya, anakmu melakukan satu penyimpangan, panggil. Karena itu orang tua harus ada otoritas ilahi. Orang tua harus hidup dalam kekudusan. Orang tua harus hidup dalam kebenaran supaya engkau punya otoritas untuk bicara kepada anak-anakmu. Jangan sampai kau bicara terus anakmu begini, ini papa saja modelnya kayak gitu kok, mau tegur saya. Alah, mama aja kayak gitu. Mama papa aja kalau berantem di rumah udah kayak Amerika dan Iran. Terus mau ngomong kebenaran, pret. Jangan sampai firman Tuhan dihujat, karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup menghormati Tuhan. Pilih hari ini. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu salah melangkah, kamu salah pilih jodoh, resikonya kamu akan tanggung. Kamu jangan pernah hidup tidak menghormati Tuhan. Itu yang saya selalu ingatin sama anak-anak. Kita pelayanan di luar kota, saya kirim firman di WA group. Saya ingetin anak-anak udah mau kiamat, banyak berdoa. Ya, kita sekarang lebih gampang ngomong ke anak itu lewat WA. Ya, daripada kita ngomong mulut. Ngomong di WA, ada sekarang semua fasilitas untuk kau ingetin anakmu, anak cucumu, kasih tahu hidup menghormati Tuhan. Saya bilang, ya jangan sampai kamu tidak menghormati Tuhan. Kamu melakukan itu bukan karena mami pendeta loh, bukan. Saya nggak peduli soal pendeta saya, tapi saya peduli kepada perkenanan Tuhan, amin. Banyak orang hanya pencitraan kan. Jangan pernah kamu merusak nama baik papi mami, karena kita adalah hamba Tuhan, nama baik pret. Saya bilang, kenapa kamu harus hidup menghormati Tuhan? Bukan karena papi mami pendeta, karena kamu hormat sama Tuhan. Tuhan itu segala-galanya. Amin, saudara. Ya, kalau kamu hormat sama Tuhan, kamu pasti menjaga nama baik hidupmu supaya Tuhan tidak dipermalukan. Saya punya teman, dia pengusaha, kaya raya. Pengusaha, dia khotbah, saudara. Ya, tapi dia menghidupi firman. Sekarang banyak pengkhotbah tidak menghidupi firman. Banyak pengusaha cuma pengen tampil di mimbar, nggak tahu untuk validasi atau apa. Ya, tapi mereka tidak menghidupi firman. Tapi teman saya, dia menghidupi firman, dia takut akan Tuhan. Dia berkati ribuan pendeta-pendeta di desa. Satu saat anaknya sekolah ke luar negeri. Lalu dia dengar anaknya mulai dugem. Anaknya mulai dugem, dia bukan pendeta, dia bukan gembala. Dia seorang pengusaha yang cinta Tuhan. Pengusaha berhati gembala, sebab banyak pendeta berhati pengusaha. Tapi ini pengusaha berhati pendeta. Dia telepon anaknya, dia bilang begini, nak, papa dengar kamu mulai dugem. Papa ini melayani Tuhan, nak. Papa khotbah di mimbar. Jadi kamu pilih sekarang, kalau kamu tetap dugem, papa akan berhenti khotbah. Buat apa papa khotbah kalau anaknya papa mempermalukan nama Tuhan? Tapi kalau kamu mau papa tetap melayani Tuhan khotbah, kamu harus berhenti dugem. Pilihan yang berat buat anaknya. Ini satu pilihan tentang bagaimana anak-anak harus belajar hidup menghormati Tuhan. Papanya bilang, papa gak mau ngotori mimbar sehingga menjadi batu sandungan. Orang akan bilang tuh bapaknya khotbah, anaknya dugem. Akhirnya anaknya bilang, Pak, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Aku yang akan berhenti dugem, Pak. Papa tetap melayani Tuhan. Saudara, kita harus kasih pilihan.
Yosua memberi pilihan kepada bangsa itu. Kalau kamu pilih untuk beribadah kepada Allah lain, silakan urusanmu. Saya sudah kasih tahu sama kamu tentang bagaimana perbuatan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah membawa kamu keluar dari perbudakan. Kamu berdoa, Tuhan dengar. Dia buat jalan di tengah laut ketika engkau sulit. Saudara, kalau kita masih berdampak hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan loh. Jangan pernah sombong di hidup ini. Kasih tahu ke anak-anakmu, jangan pernah sombong. Bahkan nafas yang kita hirup hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Ya, pilih kepada siapa engkau akan beribadah. Kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, silakan, resiko tanggung sendiri. Kita rindu satu saat di sorga kita bersama-sama dengan anak cucu kita, saudara. Ya, kita diselamatkan bukan cuma di dunia ini, tapi ada satu kehidupan dalam kekekalan setelah kita mati. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama sampai satu saat nanti di surga yang kekal. Saya selalu bilang sama anak saya, ingat ya dek, surga itu tidak bisa gandengan. Ya, mami tidak bisa gandeng kamu ke surga. Papi nggak bisa gandeng mami nggak bisa gandeng papi, kamu nggak bisa gandeng mami. Karena keselamatan itu pribadi, Tuhan gak bisa direkayasa. Siapa bilang bisa didoakan, nanti kalau mati didoakan supaya dia masuk surga? Pret, enak aja kalau kayak gitu. Ya, semua orang berdosa nanti didoakan terus. Hidup kita ini di dunia ini, itu yang akan menentukan upah kita nanti kelak. Saya bilang sama anak saya, mami gak bisa gandeng kamu ke surga. Hidupmu, perbuatanmu, sikapmu menghormati Tuhan, itu akan dilihat Tuhan. Ya, kalau kamu memilih untuk hidup menghormati Tuhan, ya kita sama-sama nanti. Alkitab berkata, ketika saat pengangkatan tiba, ada ibu yang sedang di ladang terangkat hilang, anaknya tertinggal. Ada suami yang sedang di tempat tidur bersama istri di rumah, istrinya hilang, suaminya tertinggal. Suaminya terangkat, istrinya tertinggal. Akan ada perpisahan nanti kelak. Dan Tuhan gak bisa direkayasa. Jangan bilang, oh tenang, papi maminya pendeta, anaknya pasti selamat. Enggak, saudara. Ya enggak. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Ya, saya selalu bilang kepada anak saya, keselamatan itu pribadi-pribadi, gak ada yang bisa gandengan. Karena itu hari-hari ini kalau ada waktu, kamu itu banyak-banyak cari Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Pilihlah untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata begini, saudara. Ayat 14 tadi dia bilang apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ialah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Karena kita takut Tuhan, kita gak mau sembarangan bikin dosa. Karena kita tahu ada mata Tuhan yang menilai hidup kita. Suami istri kalau berantem gak usah lama-lama. Karena kau takut Tuhan, amin. Ya, aduh Tuhan lihat nih hidup kita ya. Kita ini berantem sudah berapa menit ya. Cepat-cepat berdamai. Ya, karena kita punya rasa takut akan Tuhan. Anak-anak muda kalau kau dugem, ya kau tidak betah karena kau punya takut Tuhan. Aduh lagi dugem terus kiamat udah jalan tol kau ke neraka. Ya banyak-banyaklah merenung hari-hari ini. Kita hidup menghormati Tuhan. Karena kita napas pun ini adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, makanya Yosua bilang, ya takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Ada banyak Allah-Allah lain dalam hidup kita. Hari ini kita gak berbicara tentang Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir. Ya mungkin ada Allah-Allah lain yang sedang kita kejar, uang misalnya. Kita banyak kehilangan waktu karena kita lebih mementingkan uang. Dan kita melupakan Tuhan. Jadikan pekerjaanmu sebagai ibadahmu. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan Tuhan. Amin saudara. Ya, hidup ini toh secukupnya aja saudara. Ya, kalaupun Tuhan kasih berkat, syukuri. Ya, jangan terlalu ngoyo. Karena satu saat kita akan mati. Dan waktu kita mati kita gak bawa 1 sen pun dari apa yang kita punya. Tapi yang terpenting adalah hidup takut akan Tuhan.
Ya, dan Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, ya, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara baca terus di bawahnya, Yosua bilang, kalau engkau sudah berkata bahwa engkau akan mengikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan pernah engkau berpaling hati, karena Tuhan akan memusnahkan engkau. Ya, ingat saudara, kebinasaan kekal akan dialami orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Mari kita hidup menghormati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan di hidup kita. Mari ajarkan anak-anakmu bagaimana hidup takut akan Tuhan. Saya salut loh teman saya, ya, pengusaha yang dia bilang, kalau kamu tak dugem, papa lepas pelayanan. Tapi kalau kamu mau lepas dugem, papa akan tetap melayani Tuhan. Karena papa tidak mau menjadi batu sandungan di dalam pelayanan kalau anaknya papa tidak menghormati Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang tua yang menjadi teladan. Karena teladan hidup kita akan berbicara lebih keras daripada perkataan-perkataan kita. Percuma kita berteori kalau anak-anak lihat hidup kita gak benar. Percuma kita ngajari mereka firman kalau mereka lihat kita tidak melakukan firman. Semua dimulai dari dalam keluarga. Ayo jadi keluarga yang menang atas dosa. Dan caranya bagaimana? Hormati Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita hidup takut Tuhan, maka kita pasti tidak akan mudah berbuat atau jatuh ke dalam dosa. Karena kita tahu bahwa kita hidup semua hanya karena anugerah Tuhan. Biar kita berjuang hari-hari ini saudara sampai di garis akhir. Supaya kita menang dan memperoleh mahkota kehidupan. Ingat kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sampai akhir ku menutup mata Tuhan. Aku akan tetap setia untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biar kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, sampai akhir ku menutup mata Tuhan. Aku mau setia untuk mengiring Engkau, hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai akhir biar kami setia Tuhan. Sampai akhir kami tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Kita percaya bahwa hanya orang-orang yang hidup menghormati Tuhan yang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Kalau engkau ingin melihat anak cucumu berbahagia, ajarkan kepada mereka tentang takut akan Tuhan. Ajarkan mereka hidup menghormati Tuhan. Jauhkan dosa dari hidup mereka. Katakan, bukan karena demi orang tua, bukan karena demi nama baik kita,
Tapi karena mereka menghormati Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang sudah memberkati, menyertai hidup kita. Itu yang harus kita hormati dalam hidup ini, saudara. Supaya kelak tidak akan ada penyesalan. Supaya kelak kita semua dan seisi rumah kita bersama-sama mendapatkan hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Hari-hari ini orang tua, jangan tutup mulutmu untuk kasih tahu kebenaran. Ajarkan firman kepada anak-anakmu agar mereka belajar hidup menghormati Tuhan. Dimulai dari kita orang tua, hidup hormati Tuhan, supaya anak cucu kita melihat teladan iman kita, dan itu akan menjadi warisan yang luar biasa bagi anak cucu kita. Mereka hidup menghormati Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.